Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas memastikan tes seleksi bagi calon aparatur sipil negara atau CASN berjalan secara transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tes CASN 2023 yang dilakukan secara online dengan hasil tes secara live score bisa langsung dipantau oleh peserta tes. Tak hanya itu, sistem CAT atau Computer Assisted Test juga membuat proses perekrutan CASN atau calon aparatur sipil negara tidak bisa diintervensi dan bisa berlangsung secara transparan. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi cerita CASN yang titip-menitip ataupun menggunakan kekuatan orang dalam untuk bisa diterima sebagai pegawai PNS ataupun PPPK. Pelaksanaan tes CASN tahun 2023 ini, pemerintah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN dengan rincian di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan formasi di pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN. Terima kasih Anda masih di One on One. Pemirsa, kita tadi sudah membahas dengan Pak Yomo mengenai netralitas ASN di pemilu 2024. Dan sekarang kita membahas ini masalah calon ASN nih Pak. Kita lihat kuota fresh graduate di CASN 2024 ini kabarnya kan akan ditambahkan. Lantaran katanya selalu kurang nih Pak. Kenapa nih? Padahal peminat untuk jadi ASN itu banyak banget. Tapi di tahun 2023 kalau dari data hanya 20%. Gimana tuh Pak tanggapannya? Iya, memang kemarin kita punya undang-undang yang mengamanatkan untuk penyelesaian tenaga non ASN itu kan selesai di 31 Desember 2024. Ya, jadi amanat itu memang harus kita lakukan. Nah, pemerintah membuat kebijakan pada saat itu untuk formasi 2023 itu memang komposisinya 80% itu untuk formasi khusus. Formasi khusus itu adalah mereka yang sudah bekerja ya di instansi itu. Terus yang 20% itu untuk formasi umum, itu fresh graduate. Ya, itu tuh yang diambil kebijakan oleh pemerintah. Nah, kita akan evaluasi ya, apakah dengan komposisi 80-20 itu sudah bisa terpenuhi kebutuhan pemerintah untuk mengisi jabatan-jabatan yang strategis. Bukan berarti kita itu tidak memikirkan mereka yang fresh graduate, ya. Karena ada amat undang-undang harus selesai di tahun 2024. Bisa jadi ke depan itu nanti ada perubahan komposisi untuk fresh graduate. Yang pasti akan ada kemudahan dalam melakukan seleksi aparatur sipil negara ini. Kita sudah membuat terobosan-terobosan supaya orang itu mudah mengetahui jabatan-jabatan yang akan dilamar. Contoh begini, selama ini banyak orang yang melamar itu informasinya itu tidak lengkap. Kalau saya melamar jabatan ini, misalnya analis SDM aparatur gitu ya, apa yang saya kerjakan? Terus kalau saya diangkat, penghasilan saya berapa? Komponen penghasilan itu terdiri dari apa saja? Itu kan selama ini tidak ada. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah buat portal namanya Karir Calon Aparatur Sipil Negara. Ketika dia mendaftar melalui sistem SSCASN, itu dia akan tahu, oh kalau jabatan ini saya lamar, besok kalau saya diangkat, ya itu saya akan melakukan tugas fungsi saya seperti ini. Karir saya kalau sampai pensiun, apakah saya mau terus jadi non fungsional sampai eselon 1 atau saya tetap akan di fungsional, itu semua ada. Penghasilan saya berapa ada. Jadi kemarin kita konsen ke situ. Untuk yang komposisi ini sekali lagi tentu akan kita evaluasi ya. Karena sekali lagi itu ada amanat di Undang-Undang ASN supaya itu segera diselesaikan
Dan itu menjadi konsen kita bersama. Kita juga memberikan penghargaan bagi mereka yang selama ini sudah mengabdi. Gitu Mbak Sila. Oke, tadi kalau di sebelum-sebelumnya Bapak juga sempat menyebutkan bahwa ASN kita ada di pelosok-pelosok gitu ya, di 3T, daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Tapi informasinya ini katanya sepi peminat, Pak. Kenapa kok sepi peminat? Apa karena terlalu jauh kah? Apa tunjangan atau gajinya terlalu kecil kah? Gimana Pak? Ya, jadi memang seseorang itu melamar dalam suatu jabatan, dia ingin diangkat menjadi CPNS atau P3K, dia akan tahu kalau saya diterima akan ditempatkan di mana. Memang selama ini yang menjadi prioritas adalah tempat-tempat yang di perkotaan yang ramai. Kalau misalnya yang di 3T itu kan sepi. Nah, kemarin ada kebijakan, usulan kebijakan dari pemerintah, bagaimana kita memberikan semacam reward kepada mereka nantinya yang akan ditempatkan di 3T itu. Contoh, naik pangkatnya berbeda dengan mereka yang ada di kota perkotaan. Kalau misalnya yang dia bukan fungsional 4 tahun sekali ya, bagaimana caranya dia naik pangkat itu tidak harus 4 tahun sekali. Setahun sekali misalnya gitu. Nah itu salah satu effort ya yang dilakukan oleh pemerintah ya supaya mereka menjadi tertarik. Karirnya menjadi lebih cepat misalnya dibandingkan dengan yang di daerah-daerah yang bukan di 3T. Itu upaya kita ya supaya ada ketertarikan para pelamar itu di 3T. Ada afirmasi misalnya, ada afirmasi untuk penerimaan di 3T, mungkin lebih dimudahkan apakah itu passing grade-nya atau bagaimana. Yang pasti kita ingin semua daerah di Indonesia termasuk yang 3T itu menjadi salah satu pilihan karir bagi para masyarakat yang ingin melamar menjadi calon aparatur sipil negara. Itu Mbak Sila. Oke, tapi tentu sebenarnya tidak mudah ya untuk memberikan sosialisasi kepada fresh graduate apalagi gitu ya. Dan ini tentunya, tapi ada nggak sih Pak tantangannya gitu, misalnya mereka mungkin dengan adanya isu IKN gitu kan, nanti bakal di sana, terus tadi yang daerah 3T gitu kan, sebenarnya galau nih pengen tapi jauh gitu. Adakah selain tadi sosialisasi mengenai kita berikan reward khusus gitu, ada nggak pendekatan-pendekatan lainnya gitu biar mereka tertarik gitu? Iya. Jadi sebetulnya kondisi demografi di Indonesia itu kan antara daerah yang satu dengan yang lain kan tidak sama ya. Beda kalau di Singapura, di Malaysia, relatif lebih mudah lah dalam distribusi pegawai. Ya. Nah fokus kita itu sebetulnya tidak hanya menambah pegawai secara kuantitas, tentu kualitas juga kita perhatikan. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan melakukan pendistribusian ASN itu ke beberapa daerah itu secara merata sesuai dengan kebutuhan. Ini yang sering menjadi konsen pemerintah. Maka ketika menetapkan kebutuhan formasi, ya perhatikanlah adanya kebutuhan-kebutuhan di 3T. Ini yang sering kita lakukan. Formasi yang kita tetapkan ya mungkin kalau kita ingin supaya 3T itu terpenuhi ya sebagian besar di 3T itu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya dia ke sana itu biasanya pertama saingannya menjadi tidak seberat ketika dia melamar di daerah yang perkotaan. Ya, kemungkinan untuk presentasi untuk diterima itu menjadi lebih tinggi. Nah ini. Nah yang kedua ya kita harus membangun sarana prasarana di 3T itu supaya PNS atau P3K itu bekerja di sana itu nyaman. Kalau kita lihat kondisi saat ini guru yang di 3T, guru penggerak dan sebagainya itu tantangannya kan besar sekali ya. Tapi faktanya mereka juga motivasi untuk mengajar dan mencerdaskan kehidupan bangsa juga tinggi. Maka ya tetap kuncinya adalah kita berikan apresiasi, reward, kemudian afirmasi untuk bisa diangkat dalam jabatan-jabatan di 3T itu Mbak Sila. Itu mungkin yang menunjukkan bahwa kenapa tes CPNS ini susah banget gitu ya Pak ya, karena kita mungkin terlalu fokus untuk ada bahkan sampai yang udah 3 kali, 6 kali tes baru dapat, karena mungkin fokus satu daerah, mungkin kalau yang 3T lagi mungkin bisa dipertimbangkan buat para ASN begitu ya. Oke, baik, berarti ini soal CPNS ini akan ada evaluasi, tentunya nanti penerimaan atau seleksi yang akan datang harus lebih mudah lagi gitu ya. Baik, dan kita akan memastikan bahwa, balik lagi ke pemilu nih Pak, berarti Pak Yomo memastikan bahwa ASN netral ya Pak di pemilu kali ini? Harus netral. Yakin Pak bakal semua netral? Harus yakin.
Oke, Iya, harus baik. yakin. Sepanjang Baik. kita law enforcement-nya kuat, penegakan hukumnya itu kuat, saya yakin untuk mencapai ASN yang netral itu lebih mudah, ya. Makanya kita pakailah tadi penegakan hukuman bagi mereka yang terbukti melanggar netralitas. Itu Mbak Sheila. Baik, tentu kita berharap juga ya ASN akan netral dalam pemilu 2024 ini karena membantu mewujudkan pemilu yang jujur dan juga adil. Terima kasih Pak Haryomo Dwi Putranto, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara telah bergabung Sama-sama, di One on One Mbak Sheila. kali ini. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat selalu. Nah, pemirsa itu dia tadi One on One, sampai jumpa di lain kesempatan.